pujian tadi berkata, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Ada dua kata kunci dari lagu ini yang menarik saya. Cara dan jalan. Dan renungan hari ini saya beri judul, Bagaimana Cara Bahagia dan Jalan Bahagia. Mari kita melihat Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga di bawah judul Bahagianya Orang yang menurut Taurat Tuhan. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Ayat 2. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat 3. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Tiga bagian ayat ini menjelaskan cara orang bisa bahagia dan jalan yang menunjukkan kebahagiaan. Rupanya kunci jawaban ada di dalam Mazmur ini. Yang pertama, orang yang hidupnya tidak bercela. Yang kedua, orang yang hidupnya menurut hukum Tuhan. Orang ketiga, orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yang keempat, orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang kelima, orang yang tidak melakukan kejahatan. Yang keenam, orang yang menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ada kesaksian seorang bapak yang bernama Smith Wigglesworth, seorang penginjil Inggris yang berpengaruh dalam awal sejarah Pentakotalisme. Beliau menjadikan Alkitab sebagai buku, sebagai pedoman yang dibaca seumur hidupnya. Bahkan ia tidak mengizinkan surat kabar atau majalah ada di dalam rumahnya. Begitu hormatnya Bapak Smith memperlakukan Alkitab sebagai kebutuhan primer di dalam kehidupannya. Hasilnya, beliau sangat berbahagia dan menikmati semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara menjadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan utama saudara? Keluarga saya mempunyai motto, no Bible, no breakfast. Kami tidak akan makan pagi sebelum kami dikenyangkan oleh firman Tuhan. Motto kami ini kami jalankan seusia pernikahan kami. Dan puji Tuhan, saya bisa saksikan memang benar firman Tuhan itu sumber kekuatan kami. Dalam pendahuluan renungan ini saya katakan ada 6 poin cara dan jalan untuk bahagia. Mari kita praktikkan itu dan mulai lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara akan mengalami dan menikmati semua kebaikan Tuhan seperti yang dialami oleh Bapak Smith. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara.